Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Long Time Entertainment. Nah, ini saya akan membuktikan ya. Ini memakai kawat 2,2 mili waktu kemarin ya. Ini kan masih pakai 2 fat nih. Masih pakai 2 fat. Nah, dan kita nyalakan lampu 500 watt ya. Kita nyalakan. Nah, tar dulu. Nah, nyalanya hanya seperti ini ya, pakai 2 fat ya. Pokoknya intinya nyalanya seperti ini nih. Nah, pakai 2 fat ya. Dan ini fat nanti akan saya tambah ya. Fat ini akan saya tambah, apakah akan ada perbedaan lampu ini menyalanya akan lebih terang atau gimana ya. Tonton video ini sampai habis agar melihat hasilnya ya. Ini akan saya ganti fatnya atau saya tambah gitu. Ini cuma 2, akan saya tambah beberapa gitu, mungkin 5 ya. Akan saya jadikan 5 fat. Apakah akan ada perbedaan di lampu ini ya. Ini nyalanya hanya seperti ini ya. Masih 2 fat nih, nyalanya seperti ini. Ketika ditambah fat nanti akan seperti apa perbedaannya, kita lihat sama-sama. Saya akan close dulu, kita akan lanjutkan lagi hasilnya ya. Ya, kita itu lanjut ya. Ini MOSFET-nya udah saya tambahin ya, jadi 6 ini. Saya tambahin 6 piece jadinya. Ini setelah ditambahin kita lihat ya. Ini lampu sudah digabung ya, udah disambung lampunya. Nah, sudah disambung sama outputnya ini. Dan yang lampu sini udah digabung sama body heatsink ini ya. Kita lihat hasilnya setelah ditambahin MOSFET. Nah, akinya udah nyambung ya. Aki cuma 10 ampere nih. Akinya cuma 10 ampere ya. Kita lihat hasilnya. Ya, kita lihat hasilnya, bisa dilihat sendiri. Ya, perbedaannya langsung mencolok ya. Perbedaannya sebelum dan sesudah itu mencolok gitu. Lihat saja. Nah ya, jika kita semakin ditambahin, otomatis kekuatannya semakin bertambah ya. Intinya seperti itu, gampang sekali. Dan kalau kita semakin ditambahin, beban MOSFET ini semakin enteng ya, karena dia kekuatannya berlipat-lipat dan mengangkat lampu ini akan semakin enteng dan membuatnya tidak panas ya, adem. Jika ini memakainya sampai 20 piece MOSFET ya, 20 piece MOSFET dijamin lampu ini terang sekali ya, akan sangat-sangat terang, dijamin ya. Ini sesuai arahan saya waktu itu saya sempat bikin cuma 1 MOSFET ya, dan kekuatannya
tidak terlalu signifikan, cuma agak redup-redup sedikit ya. Setelah pakai MOSFET 2 lumayan. Dan sekarang saya pakai MOSFET 6 tipe K2611 ya, 6 piece. Bisa dilihat lagi hasilnya seperti ini. Ya, 500 watt, lumayan terang ya. Ya, lumayan terang. Dan ini kekuatannya bisa dibayangkan ya. Waktu kemarin cuma 2 watt saja ikan naik ya. Cuma 2 watt ikan naik. Apalagi ini 6 watt dan lampu ini terang sekali. Beda sekali sama yang 2 watt waktu itu. Nah ya, nggak terlalu terang. Dan spoolnya waktu itu juga spool yang PSS kecil ya. Ini kan pakai spool yang gede tuh, yang pakai kawat 2,2 mili. Dan hasilnya bisa dilihat tadi barusan, sangat-sangat terang lampu 500 watt. Ini insya Allah ikan nila takluk ya, karena ini saya pakai spool kawat 2,2 mili. Dan waktu itu saya pernah memakai platina, saya tes lapangan itu sudah dapat ikan nila ya. Dan sekarang dikombinasikan pakai MOSFET ini, insya Allah ikan nila takluk ya. Ya, ikan nila takluk. Namun ikan nila di tempat saya itu musiman ya, nggak setiap hari ada, itu enggak, musiman ya. Ikan nila mau ke pinggir sungai itu musiman, hanya waktu-waktu tertentu. Kalau nggak musim ikan nila dia di tengah terus, susah untuk menjangkaunya karena saya kan nggak pakai perahu atau apa itu. Istilahnya musiman lah, kalau untuk cari ikan nila di tempat saya itu musiman. Kalau nggak musim ikan nila dijamin nggak bakalan dapat ikan nila seharian pun juga. Musiman ya masalahnya. Ini sekedar review ya, bagi yang penasaran masa sih cuma ditambah MOSFET tenaganya tambah ya. Ini buktinya ya. Tenaganya tambah. Oh sorry, lepas ternyata sambungannya. Saya sambung dulu. Sambungannya terlepas, ini sambungan lampunya. Saya sambung dulu pemirsa. Udah saya sambung, tes lagi. Nah, lumayan terang ya. Ini dijamin nila kelepek-kelepek ya. Dan untuk tes ini, tes apa, daya yang dimakan itu berapa ampernya, kita lihat ya. Kita lihat membutuhkan berapa ampere untuk mengeluarkan tenaga seperti itu. Membutuhkan berapa ampere gitu. Kita lihat ampere yang diperlukan untuk menghidupkan lampu 500 watt. Coba bisa dilihat. Alatnya ini yang kurang canggih mas bro. Alat untuk ngetes ampernya ini saya nggak punya. Pakai apa ya? Pakai ini. Coba bisa apa enggak ini pakai apa nih? Ternyata nggak bisa disambung. Bisa 10 ampere mas bro, terbacanya 10 ampere.
Coba saya nyalakan dulu ininya. Nah, bisa dilihat 10 ampere tadi makanya. Ntar dulu, diulangi lagi. 14 ampere out itunya. Kekuatannya untuk mengangkat lampu 500 watt ya. 15 ampere lah. Jadi kalau ampere outputnya semakin besar, ikan dijamin lumpuh ya. Ini terbukti kalau untuk aki 10 ampere kuat 1 jam lah. Tapi untuk ikan nila lumayan ini kalau sudah besar ampernya seperti ini ya. Lalu bagaimana cara agar irit ya? Kalau ingin irit gampang, potensio ini diputar, frekuensinya ditinggikan ya. Kalau frekuensi ditinggikan biasanya ampernya akan menurun. Ini bisa dilihat. Saya nyalakan dulu ininya. Nah, cuma 2 ampere ya. Kalau ditinggikan ampernya menurun, namun voltasenya dia. Jadi untuk mengiritkan frekuensinya ditinggikan. Kalau untuk ingin ampere yang besar, frekuensinya diturunkan ya. Ini kan frekuensinya tinggi nih, jadi ampernya makanya dikit. Nah, cuma 3 ampere ya, paling besar 3 ampere bisa dilihat. Nah, 2,8 ampere ya, 2,8 ampere untuk start awal ya. Kalau ini udah nyala, ampernya akan menurun karena bebannya sudah enteng ya kalau ini sudah menyala lampunya. Tapi kalau frekuensinya direndahkan lagi, bisa dilihat dulu. Ampernya yang makan berapa nih, saya hidupkan dulu. Tadi kan cuma 3 ampere paling besar, ini lihat dulu saja. Nah, sampai 13 ya tadi sepertinya. Sampai 13 ampere ya. Ini tadi 6, ini direndahkan lagi, coba saya rendahkan. Ini saya rendahkan, bisa dilihat. Lampunya cepat mati ternyata ini testernya. Ya, sampai 14 ampere dia outputnya kalau frekuensi direndahkan. Ini lumayan untuk menaklukkan ikan nila ya. Voltase tinggi, ampernya juga tinggi ya. Ampernya sampai 15 ampere ini outputnya ya. Kalau udah outputnya sudah besar seperti ini, 10 ampere mampu 1 jam ya, atau enggak 2 jam paling lama. Kalau di air kan enteng dia, paling 2 jam 3 jam, karena MOSFET-nya kan banyak, tenaganya besar, ampernya pun akan besar ya. Hanya seperti itu kan penjelasannya. Bagi yang ngerti elektronik udah tahu lah, semakin kekuatannya semakin besar pun ampernya kemakannya juga semakin banyak, dan itu artinya baterai pun akan terbatas waktunya ya. Tapi lumayan, untuk 10 ampere itu kuat 1 jam 2 jam lah, 3 jam lah paling. Kalau bisa ambil yang 5 ampere saja agar mampu 2 jam gitu. 5 ampere itu sudah lumayan ya, tenaga 5 ampere itu. Untuk ikan itu udah dijamin kena kalau outputnya sanggup 5 ampere ke atas gitu.
penjelasannya seperti itu. 5 ampere nih mas bro, sanggup sampai 15 ampere outputnya ya. Ini saya tes tadi, dan ini kekuatannya sampai 10 ampere ini. Saya kalau terus-terusin ini lama-lama jeblok tester saya, soalnya ini harusnya maksimal 10 ampere ininya. 10 ampere tester saya, kalau saya terus-terusin ambrol ini. Udah cukup sekian saja ya. Kalau udah kelewat 10 ampere tuh biasanya error ini, kayak tadi kan error langsung mati-mati tuh, kelewat dari kapasitas. Intinya lumayan ya, ini untuk mainan ya, lumayan. Lihat lagi saja lampunya seperti ini ya, lumayan terang, hanya menambahkan MOSFET saja ya. Tenaganya dijamin mak celep mak celep, ikan langsung geol-geol. Ini eksperimen ekstrim namanya ya. Bagi yang masih penasaran bisa dicoba di rumah, semoga berhasil ya. Semoga memberi pengalaman baru ya. Apabila Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan selama ini ya, yang tidak dapat didapatkan ya biasanya ya, yang susah untuk didapatkan, coba saja, semoga berhasil. Karena waktu review di lapangan itu saya memakai hanya 2 MOSFET ya, dan hasilnya lumayan. Walaupun 2 MOSFET dan gulungannya juga kecil, itu lumayan, ikan bisa naik. Dan sekarang nanti akan saya coba lagi ya, setelah saya tambah ini MOSFET-nya, kita tes lapangan lagi apa perbedaannya ya. Nanti kita tes menggunakan 1 aki saja ya, nggak usah banyak-banyak, tes hanya 10 ampere. Apakah sudah mampu menangkap ikan yang susah ya. Ya, bisa ditunggu video selanjutnya review 6 MOSFET ini ya, dengan menggunakan spool punya Platina ini ya. Ini nanti akan saya rapikan ya, dan nanti setelah rapi akan saya review di lapangan lagi. Tunggu video selanjutnya. Cukup sampai di sini saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.